Baik, perkenalkan nama saya Murlinandoro dengan NIM 20210179, kelas B2 Malam angkatan 2020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengangkat topik pidato saya yaitu tentang sejarah dan perkembangan retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu rhetorics dan bersumber dari perkataan bahasa Latin yaitu retorika, yang berarti ilmu bicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Rasional yang artinya apa yang disampaikan oleh seseorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Empiris berarti menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Umumnya yang artinya kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan. Oleh karena itu memiliki nilai sosial. Akumulatif merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan, retorika secara sistematis, dan metodologis telah dipelajari, telah diteliti, dan dipraktikkan oleh Socrates dan penerusnya. Ada juga yang memberi pengertian retorika sebagai seni penggunaan bahasa yang aktif. Dan yang lainnya juga mengatakan bahwa retorika sebagai public speaking atau berbicara di depan umum, yang artinya retorika secara sempit adalah hanya mengenai bicara, sedangkan secara luas tentang penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Menurut Sunarjo, pengertian retorika itu dapat dilihat dari tinjauan filosofis dan tinjauan ilmu komunikasi. Secara filosofis, retorika dapat dituntut dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsuf Aristoteles mempertegaskan bahwa emosi manusia bervariasi dan ini dapat dipergunakan oleh seseorang orator atau pembicara untuk mempengaruhi audiensnya. Aristoteles pun memberikan pengertian bahwa retorika sebagai seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai itu adalah kebenaran dan keadilan yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan masyarakat. Bagi Aristoteles, retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu pengetahuan yang mendalam tentang retorika dan latihan-latihan yang dilakukan bisa mencegah retorika tersebut. Dalam ilmu komunikasi, retorika dan public speaking tidak terlalu dibedakan pengertiannya. Namun, ada beberapa pendapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, public speaking atau retorika adalah suatu komunikasi tempat komunikator berhadapan langsung dengan massa atau berhadapan dengan komunikan atau audiens. Public speaking atau retorika dibedakan dengan komunikasi massa. Alasannya, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang menggunakan media massa, sedangkan public speaking atau retorika adalah komunikasi langsung dengan massa. Yang kedua, public speaking atau retorika digolongkan pada komunikasi massa. Alasannya bahwa public speaking atau retorika harus dibedakan dengan pidato-pidato lain. Public speaking adalah bentuk komunikasi berupa pembicaraan yang diucapkan seseorang di depan orang banyak massa mengenai sesuatu media sosial. Public speaking atau retorika mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu public speaking harus diucapkan di depan orang banyak atau media massa. Yang menjadi topik dalam pembicaraan adalah menyangkut orang banyak, menyangkut masalah sosial. Dan yang ketiga, tujuan public speaking atau retorika adalah digunakan untuk menyadarkan dan membangkitkan orang banyak atau mengenai masalah sosial sehingga tidak diperlukan atau tidak digunakan suatu uraian ilmiah rasional.
Tujuan daripada retorika terutama berusaha mempengaruhi audiens atau komunikan. Yang perlu diperhatikan ialah retorika merupakan teknik pemakaian bahasa secara efektif yang berarti keterampilan atau kemahiran dalam memilih kata-kata yang dapat mempengaruhi komunikasi sesuai dengan kondisi dan situasi komunikasi tersebut. Dan yang keempat, tentang retorika dan pidato dibedakan sebagai berikut. Pertama, retorika diidentikan dengan public speaking, yaitu salah satu bentuk komunikasi dengan audiens yang cukup banyak, bahkan ada yang menggolongkan retorika sebagai komunikasi massa. Kedua, pidato dapat terjadi dalam suatu grup atau communication. Kelompok kecil misalnya ceramah dalam kelas. Terus atau grup komunikasi atau komunikasi. Kelompok yang cukup besar. Misalnya pada waktu seseorang memberikan informasi sebelum ada pertunjukan sandiwara di alun-alun. Yang ketiga itu retorika dan seni pidato tidak ada perbedaan yang sangat mendasar. Nah, sejarah daripada retorika ini, retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari dimulai abad yang kelima sebelum Masehi. Ketika kaum sofis di Yunani menggembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan mempenekakan terutama pada kemampuan berpidato. Pemerintah perlu usaha membujuk rakyat dari kemenangan dalam pemilihan. Berkembanglah seni pidato yang membenarkan pemutarbalikan kenyataan demi tercapainya tujuan. Khayalak bisa tertarik dan terbujuk. Retorika dipelajari, diawali, dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yaitu Yunani dan Romawi. Dan yang selanjutnya, pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi menurut Sunarjo, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dalam masyarakat, untuk meraih kekuasaan, yaitu mencapai kemenangan seseorang atau kelompok demi mendapatkan kemenangan, di mana siapa yang menang dialah yang berkuasa, sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi massa lain. Demikian pidato yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.